Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Nusantara. Kembali kita bertemu. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mempelajari soal-soal OSN IPS tingkat SD yang baru diselenggarakan tahun 2025 ini dan sekaligus pembahasan TKA IPS tahun 2026. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Interaksi sosial akan dipengaruhi oleh aspek-aspek. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Interaksi sosial akan dipengaruhi oleh kontak dan komunikasi. Untuk soal yang pertama, kita kunci pada jawaban yang B, yaitu kontak dan komunikasi. Kita lanjutkan soal yang kedua. Proses seseorang untuk belajar dari dalam keluarga dan dilanjutkan di masyarakat dikenal dengan istilah. Salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat terjadinya proses belajar atau sosialisasi untuk menanamkan nilai dan norma dasar kepada seseorang. Untuk nomor 2, kita kunci pada jawaban yang C, sosialisasi. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Salah satu tokoh berikut ini yang mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro, sekaligus yang terlibat juga dalam Perang Padri adalah. Tokoh yang dimaksud adalah Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Sentot Alibasa dibujuk Belanda untuk tidak mendukung Pangeran Diponegoro. Sentot menerima tawaran Belanda tersebut. Sentot Alibasa dikirim Belanda ke Sumatera Barat untuk menghadapi Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Namun, kenyataannya Sentot Alibasa mendukung perlawanan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Nomor 3, kita kunci pada jawaban yang A. Dapat dipahami? Kita lanjutkan soal yang keempat. Tokoh pahlawan di atas berasal dari provinsi yang sekarang kita kenal dengan provinsi. Tokoh pada gambar adalah Gusti Ketut Jelantik, yang merupakan tokoh perlawanan rakyat Bali dalam menghadapi Belanda dalam Perang Puputan. Untuk nomor 4, kita kunci pada jawaban yang D, yaitu Provinsi Bali. Anak-anak Nusantara, kita lanjutkan soal yang kelima. Sebagai akhir dari Perang Padri, untuk memaksakan kehendaknya, pihak Belanda meminta Tuanku Imam Bonjol menandatangani. Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai tahun 1837 memaksa Tuanku Imam Bonjol untuk menandatangani perjanjian masang atau plakat panjang. Sementara plakat pendek adalah akhir dari Perang Aceh. Rekapitulasi tuntang perjanjian awal kekuasaan Inggris di Indonesia tahun 1811. Traktat Kalijati merupakan awal pendudukan Jepang yang dimulai 8 Maret tahun 1942. Untuk nomor 5, kita kunci pada jawaban yang A, yaitu perjanjian masang. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Sampai akhir tahun 2025 ini, provinsi yang paling barat di Pulau Jawa beribu kota di wilayah. Provinsi yang paling barat di Pulau Jawa adalah Banten, dengan ibu kotanya Serang.
Jadi untuk nomor 6 kita kunci pada jawaban yang B, yaitu Serang. Soal yang ke-7. Perhatikan gambar pada peta berikut ini. Secara geografis, sebelah barat pulau tersebut terdapat. Peta pada gambar di atas adalah peta Pulau Kalimantan. Wilayah perairan di sebelah barat pulau tersebut adalah Selat Karimata yang memisahkan dari daratan utama Pulau Sumatera. Jadi, untuk soal nomor 7, kita kunci pada jawaban yang B, yaitu Selat Karimata. Anak-anak Nusantara, kita lanjutkan soal yang ke-8. Jika pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pesawat berangkat dari Jayapura menuju Surabaya pada pukul berapa pesawat tersebut akan tiba di kota Surabaya? Jika perkiraan perjalanan adalah 4 jam. Perbedaan waktu antara Jayapura dengan Surabaya adalah 2 jam. Yang mana Jayapura lebih cepat 2 jam karena terletak pada wilayah waktu Indonesia Timur. Dan Surabaya waktu Indonesia Barat. Jadi, pukul 10 ditambah 4 jam, dikurang 2 jam, sama juga dengan pukul 12. Untuk soal yang ke-8, kita kunci pada jawaban yang C, yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat atau waktu Surabaya. Kita lanjutkan soal yang ke-9. Kegiatan ekonomi yang berusaha untuk menghabiskan barang atau jasa disebut. Kegiatan ekonomi terdiri atas, pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Serta konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Untuk nomor 9, kita kunci pada jawaban yang B, yaitu konsumsi. Anak-anak Nusantara, kita lanjutkan soal yang ke-10 atau soal yang terakhir pada bagian kedua ini. Produk ekonomi utama yang menjadi komoditas dari pulau tersebut adalah pulau. Pada gambar di atas adalah Pulau Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk soal yang ke-10 ini, kita kunci pada jawaban yang B, yaitu garam. Baiklah, anak-anak Nusantara, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Lebih dan kurang, mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.